5 orang dalam satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Mari saya ajak Anda untuk menggunakan logika kita dengan sehat. Rilis pertama polisi pada hari H pembunuhan. Di sore hari dikatakan ditemukan 2 jejak kaki di dalam rumah TKP. Artinya, ada 2 orang yang memasuki TKP tersebut, di mana salah satunya adalah Yosep Hidayah yang masuk ke dalam TKP jam 7 pagi. Kalau memang Yosep melakukan pembunuhan, tentu saja dia akan melarikan diri. Akan tetapi dia melapor kepada Pak Ujang, kemudian datang ke Polsek. Oke, seperti terlihat di dalam gambar ini, ada 2 jejak kaki di dalam rumah TKP. Mungkinkah 2 jejak kaki ini berasal dari banyak kaki? Dengan kata lain, ada jejak kaki yang dihilangkan di dalam rumah TKP tersebut. Mungkin tidak? Tentu saja jawabnya tidak mungkin. Kalau bertambah, iya. Karena proses tersebut berlangsung sangat lama. Dari mulai jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Bagaimana ceritanya orang menghafal jejak kakinya sendiri? Hanya ada 2 kemungkinan. Jejak kaki tersebut dihilangkan total dengan cara ngepel lantainya atau bertambah karena masuknya penyidik ke dalam rumah TKP. Akan tetapi ditemukan hanya 2 jejak kaki. Yang pertama sudah pasti Yosep Hidayah, yang satu lagi siapa? Untuk memperkuat alibinya di awal-awal kejadian, Ramdhanu mengatakan mengikuti Yosep ke dalam TKP ketika Yosep mengatakan ada penculikan. Padahal faktanya Yosep menuju ke Polsek Jalan Cagak. Kapan Danu datang ke TKP? Dengan mengatakan ada orang nyender-nyender di belakang mobil Alphard. Artinya memang itu jejak kakinya Ramdhanu. Dan sesuai dengan olah TKP, hasil dari Inapis mengatakan itu jejak kakinya Ramdhanu. Artinya lagi ada 2 orang di TKP tersebut. Apakah mungkin Yosep bekerja sama dengan Ramdhanu? Tidak mungkin. Karena jam 8 pagi saja pun emak Ramdhanu dan saudara-saudaranya sudah mempriming Yosep sebagai pelaku pembunuhan. Itu pada hari pertama, hanya beberapa jam setelah korban dibunuh. Bukannya menjerit untuk menangisi keluarganya yang mati terbunuh, tetapi menjerit menuduh Yosep. Ini kan framing yang dilakukan oleh pelaku, maling teriak maling, uak-uak maling teriak maling, trio nenek yang kesurupannya bohong-bohongan. Jadi teman-teman, tidak mungkin jejak kaki itu bisa dikurangi, kecuali kalau pelaku tersebut menggunakan cat di kakinya setiap melangkah. Misalnya katakan si Yoris lah melangkah, dia pakai cat merah, tercetaklah kakinya. Kemudian melangkah ke sini pakai cat merah, tercetak lagi kakinya. Ini kan suatu hal yang mustahil. Ini proses pembunuhan dilakukan pasti dengan cara-cara yang cepat. Nah, bagaimana kalau bertambah? Ya tentu saja bisa bertambah apabila TKP tersebut jorok dimasuki oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Akan tetapi penyidik kan mengatakan 2 jejak kaki. Ini berhubungan dengan gigitan anjing pelacak yang hanya digigit itu Ramdhanu saja. Tidak ada lagi saksi-saksi lain yang digigit anjing pelacak. Artinya apa? Eksekutornya dalam proses pembunuhan tersebut hanya Ramdhanu, tidak ada yang lain. Dialah eksekutornya. Misalnya katakan ada 5 orang di dalam TKP tersebut. Ada Danu, Pak Yosep, Ibu Mimin, dan kedua anaknya. Apakah bisa dipilih-pilih? Dikatakan Ramdhanu, Ibu Mimin mencuci atau memandikan korban. Bagaimana cara Bu Mimin memilih jejak kakinya dia? Bagaimana cara Arigi memilih jejak kakinya dia? Bagaimana cara Abi memilih jejak kakinya dia? Tidak masuk akal. Kalau memang mau dihilangkan jejak kaki itu, ya hilang semua.
Tidak ada lagi jejak kaki yang tersisa. Caranya dengan mengepel. Tentu saja kalau dipel, darah di lantai ini tidak ada. Faktanya di lantai ini penuh dengan darah, kaki yang mengandung darah. Apakah di kakinya Yosep juga mengandung darah? Tidak toh. Inilah kaki Ramdhanu, dialah pelaku eksekutornya. Di mana pada saat itu dialah yang membunuh korban. Di luar TKP, di teras TKP ada 5 orang sesuai dengan keterangan saksi yang lewat di malam itu pada jam 11 malam. 3 orang tersebut adalah trio nenek, uak-uaknya Amalia Mustika Ratu atau kakak-kakaknya Tuti Suartini, dan 2 orang laki-laki yang berserta 3 orang perempuan tersebut. Salah satunya tentu saja Yoris Raja Amalullah yang mengemudikan mobil Alphard tersebut. Mereka lah para pembunuhnya. Tidak mungkin jejak kaki tersebut bisa dikurangi. Yang mungkin adalah dihilangkan, berarti tidak ada jejak kaki. Ataupun jejak kaki bertambah karena joroknya di dalam rumah TKP. Penyidik masuk sembarangan. Akan tetapi kan kenyataannya dari olah TKP, Inapis menemukan 2 jejak kaki. Yang satu tentu saja jejak kaki Yosep Hidayah yang masuk jam 7 pagi. Jejak kaki kedua tentulah kaki Ramdhanu yang penuh dengan darah. Karena memang Ramdhanu lah eksekutor tunggalnya. Jangan katakan bahwasanya Ramdhanu tidak bisa membunuh 2 orang yang lagi tidur. Usia yang masih muda. Terlalu bodoh Anda. Kalau apakah Anda terlalu bodoh ataukah Anda munafik? Kemudian saksikan lagi video ini, berikut ini. 5 orang dalam satu keluarga di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur jadi korban pembunuhan oleh tetangganya sendiri. Pelaku yang baru berusia 16 tahun ditangkap oleh polisi dan kini dilakukan pendalaman motif. Satu keluarga, warga desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, jadi korban pembunuhan. Jenazah ayah, ibu, dan ketiga anaknya ditemukan tak bernyawa di rumah mereka hari Selasa sekitar pukul 1.30 dini hari waktu Indonesia Tengah. Pelaku dapat ditangkap 4 jam setelah kejadian. Pelaku adalah remaja berusia 16 tahun yang juga merupakan tetangga korban. Polisi juga menyita senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Kapolres Kabupaten Penajam Pasir Utara menyebut, sebelum membunuh satu keluarga, pelaku mengonsumsi minuman keras. Kelima korban dibunuh karena memergoki pelaku saat memasuki rumah mereka. Dari pemeriksaan pelaku, motif pembunuhan diduga karena dendam, percekcokan antar tetangga. Terakhir, pelaku emosi gara-gara helm yang dipinjam korban belum dikembalikan. Motifnya adalah berawal dari rasa dendam dari pihak pelaku dengan pihak korban yang diawali beberapa permasalahan antara tetangga satu dengan yang lainnya, sehingga puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini mabuk duluan, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ada niatan untuk menghabisi para korban di rumahnya korban. Ada 5 orang, bapak, ibu, 3 orang anak. Tak hanya membunuh, pelaku juga mencuri 3 ponsel serta uang tunai Rp363 milik korban. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Saya pikir Anda yang mengatakan, yang mengelak bahwasanya Ramdhanu bisa membunuh 2 orang tersebut dengan tangannya sendiri, Anda adalah golongan-golongan munafikun. Berkata-kata bohong, yaitu Anda.